Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen supervisi, yang saya cintai teman-teman yang mengikuti mata kuliah manajemen supervisi, dan teman-teman yang menonton video presentasi pada kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Maida Widatul Muna dengan NIM 1917401078. Di sini saya akan mempresentasikan satu judul presentasi mengenai konsep dasar supervisi. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen supervisi. Oke, selanjutnya langsung saja. Pada presentasi kali ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai definisi supervisi. Kemudian selanjutnya, perkembangan paradigma supervisi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi supervisi. Selanjutnya, pendekatan dalam supervisi. Dan yang terakhir adalah teknik-teknik supervisi. Langsung saja masuk kepada pembahasan definisi supervisi. Di sini supervisi secara etimologi itu secara bahasa ya. Secara etimologi, supervisi itu berasal dari dua kata. Yang pertama kata super dan yang kedua kata vision. Kata super dan kata vision itu memiliki dua makna. Super itu memiliki makna atas dan vision itu memiliki makna penglihatan. Jadi secara etimologis, jika digabungkan antara kata super dan vision, maka dapat diartikan bahwasanya supervisi itu penglihatan dari atas. Maksudnya penglihatan dari atas itu bagaimana? Maksudnya ini itu seperti bahasa kiasan yang artinya menggambarkan satu posisi yang mana orang yang melihat itu berkedudukan lebih tinggi daripada orang yang dilihat. Itu makna dari supervisi. Jadi kayak misalnya orang yang duduk di kursi itu lebih tinggi daripada orang yang duduk di lantai. Jadi orang yang duduk di kursi itu bisa melihat orang yang duduk di lantai, maka orang yang duduk di kursi itu sedang melakukan supervisi, seperti itu. Kemudian kalau kita memiliki makna secara etimologi atau secara bahasa, maka selanjutnya adalah makna secara terminologi. Makna secara terminologi itu adalah makna secara istilah gitu ya. Secara terminologi, supervisi itu sendiri sering diartikan sebagai serangkaian usaha. Usaha apa? Usaha berupa apa? Usaha bantuan kepada guru. Nah, bantuan kepada guru agar apa? Sehingga supervisi itu memiliki konsekuensi. Disamakannya pengertian supervisi dengan pengawasan dalam pengertian lama. Pengawasan itu pengawasan berupa apa sih? Pengawasan guru maksudnya pengawasan berupa apa? Pengawasan itu berupa inspeksi sebagai kegiatan kontrol yang otoriter. Nah, secara terminologi ini, pengertian secara terminologi ini sudah lebih menjurus kepada pengertian supervisi pendidikan. Pada slide selanjutnya mengenai definisi supervisi, masih mengenai definisi supervisi. Nah, dalam pendidikan, istilah supervisi ini sendiri sering ditafsirkan sebagai supervision of instruction. Dalam bahasa Indonesia artinya supervisi pengajaran gitu ya. Jadi tadi di makna secara epistemologi itu sudah diterangkan bahwasanya biasanya supervisi itu disebut juga dengan pengawasan atau bantuan kepada guru. Nah, bantuan apa? Kemudian pengawasan seperti apa? Nah, dalam pendidikan itu lebih dijuruskan lagi. Supervisi yang dimaksud itu biasanya supervision of instruction atau supervisi pengajaran. Nah, bila disebut istilah supervisi, biasanya asumsi pembaca atau pandangan atau yang ditangkap oleh seorang pembaca atau orang yang mendengar itu pasti larinya pada bidang pengajaran. Padahal supervisi itu ada pada tiap kegiatan pendidikan. Makanya itu tadi di kalimat yang awal dalam pendidikan, istilah supervisi sering ditafsirkan sebagai supervision of instruction. Seperti itu ya, teman-teman semua. Oke, itu poin pertama
mengenai definisi supervisi. Selanjutnya mengenai perkembangan paradigma supervisi. Sebenarnya paradigma itu apa sih? Paradigma adalah sudut pandang, bagaimana cara kita berpikir menggunakan sebuah landasan gitu. Paradigma, perkembangan paradigma supervisi. Nah, ini itu mungkin hampir sama dengan sejarah ya, sejarah perkembangan supervisi itu sendiri. Supervisi pendidikan memiliki sejarah yang panjang baik di dunia maupun di Indonesia gitu. Jadi mungkin di sini kita tinggal milih aja mau membahas tentang dunia atau membahas tentang Indonesia. Tapi saya di sini memilih untuk membahas sedikit-sedikit. Jadi sedikit perkembangan supervisi di dunia saya bahas, kemudian sedikit perkembangan supervisi di Indonesia juga saya bahas. Nah, sekarang di Indonesia ya. Di Indonesia, aktivitas semacam supervisi ini sebenarnya sudah ada dan dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Namun, memang pada saat itu istilahnya bukan supervisi, tetapi lebih ke penilik sekolah, pengawas, inspektur, seperti itu ya. Jadi, akhirnya dan tugasnya itu cenderung mencari kesalahan dan kekurangan guru dalam mengajar, sehingga kesannya supervisi pada saat itu yang belum dinamakan supervisi itu kesannya kurang baik di mata guru-guru atau di mata orang yang bertindak bukan sebagai supervisor, seperti itu. Tapi seiring hal tersebut berjalan, itu muncullah istilah baru, yaitu istilah supervisi. Nah, istilah ini asalnya dari mana? Jadi sebenarnya istilah supervisi itu berasal dari bahasa Inggris, lebih tepatnya dibawa oleh seorang ahli atau seorang praktisi pendidikan dari Amerika Serikat itu ya, mohon maaf. Pada awal abad ke-19 terjadi pengurangan beban mengajar kepala sekolah. Kenapa kok beban mengajar kepala sekolah? Jadi dulu itu kepala sekolah itu mengajar, tetapi seiring berjalannya waktu pada awal abad ke-19 itu beban mengajar kepala sekolah itu dikurangi. Agar apa? Agar kepala sekolah dapat membantu tugas guru di kelas. Karena dinilai tugas guru di kelas itu sangat banyak. Jadi kepala sekolah jam mengajarnya dikurangi agar bisa membantu tugas guru di kelas. Nah, dari sinilah dua fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor itu dimulai. Seperti itu mengenai perkembangan paradigma supervisi. Tapi tidak sampai di situ saja perkembangan paradigma supervisi. Yang selanjutnya, implementasi supervisi di sekolah itu sekarang seperti apa sih gitu kan. Implementasi supervisi di sekolah di Indonesia ya khususnya disebutkan bahwa dalam keputusan Menteri P&K. Jadi supervisi ini sudah legal karena memang sudah ada dari dulu, sudah melewati banyak perbaikan seperti itu ya. Jadi bahwasannya di peraturan atau keputusan Menteri P&K itu disebutkan bahwasannya yang berhak untuk menjadi supervisor di sekolah yaitu penilik sekolah untuk tingkat kecamatan, kemudian yang kedua pengawas sekolah untuk tingkat kota, dan yang ketiga adalah staf kepala bidang di tingkat provinsi. Seperti itu. Jadi supervisi ini dibagi di setiap tingkatan, yaitu tingkatan sekolah, kemudian tingkatan kecamatan, tingkatan kota, dan tingkatan provinsi. Nah, di tingkatan sekolah itu biasanya yang bertindak sebagai supervisor adalah kepala sekolah. Sebagaimana yang disebutkan di slide sebelumnya, kepala sekolah membantu tugas guru. Seperti itu. Nah, sebelum sekarang itu kan sudah ada K13. Sebelum K13 itu ada kurikulum KTSP. Di kurikulum KTSP, setelah kurikulum KTSP diberlakukan, itu lahirlah Permendiknas RI nomor 12 tahun dan nomor 12 dan nomor 13 tahun 2007. Apa isi Permendiknas itu? Di Permendiknas itu diatur pelaksanaan supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas. Dan
ditegaskan kembali bahwasanya supervisi akademik memang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi peraturan yang sebelumnya tercatat di keputusan Menteri Pedanka itu diperjelas lagi di Permendiknas RI nomor 12 dan 13 tahun 2007. Kemudian bagaimana supervisi dalam perkembangannya dan implementasinya di K13 ini atau kurikulum 13? Jadi di kurikulum 13, kegiatan supervisi itu nggak hanya pada pembelajaran saja, namun banyak elemen, banyak supervisi itu diterapkan di banyak elemen yang ada di sekolah, seperti itu. Di antaranya ada supervisi kelas, kemudian supervisi akademik, kemudian supervisi klinis, seperti itu. Jadi macam-macamnya supervisi itu dibagi gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih, kita udah tahu mengenai definisi supervisi, kemudian kita juga udah tahu mengenai sejarah atau paradigma dari supervisi itu sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan dari supervisi? Tujuan dari supervisi pada dasarnya itu supervisi dilaksanakan dalam rangka membantu pihak sekolah. Pihak sekolah itu siapa? Pihak sekolah dalam hal ini adalah guru-guru. Agar apa? Agar guru-guru dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik, sehingga tujuan pembelajaran itu diharapkan bisa tercapai lebih optimal, seperti itu. Jadi di sini kita bukan meragukan kemampuan guru, bukan meragukan potensi guru, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengoptimalkan tanggung jawab dari guru agar juga dapat memberikan hasil-hasil yang maksimal, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui mengenai tujuan supervisi, selanjutnya adalah fungsi supervisi. Fungsi itu sebenarnya nggak jauh beda ya sebenarnya dengan tujuan supervisi. Fungsi supervisi sebenarnya yang utama, supervisi itu ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Itu selaras dengan tujuannya tadi. Kalau misalnya tadi di tujuan disebutkan bahwa membantu guru agar tugasnya lebih optimal, maka di sini fungsinya adalah sebagai perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran, yang mana pengajaran itu dilakukan oleh guru-guru dan di dalam kelas, seperti itu. Nah, di sini ada seorang tokoh bernama Francis Jane dan Ayer. Ini disebutkan dalam buku Encyclopedia of Education Research. Beliau berdua mengemukakan bahwasanya fungsi utama dari supervisi adalah membina program pengajaran yang ada. Jadi program pengajaran yang ada itu dibina sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan dalam bidang pendidikan. Jadi dalam rangkaian kegiatan pendidikan mulai pengajaran, di kelas dan lain sebagainya itu selalu ada perbaikan dan selalu ada usaha-usaha untuk mencapai hasil yang optimal atau hasil yang maksimal, seperti itu. Tapi selain itu diungkapkan juga oleh Briggs. Briggs ini tokoh pendidikan lain, bahwasanya fungsi utama supervisi itu bukan hanya perbaikan pada pembelajaran saja. Namun supervisi ini juga berfungsi sebagai koordinator atau mengkoordinasi, menstimulasi, mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Jadi nggak hanya perbaikan, di perbaikan itu ada beberapa tahapannya ya. Jadi tahapannya mengkoordinasi, menstimulasi, mendorong ke arah perbaikan guru, pertumbuhan profesi guru, seperti itu. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh lagi bernama Wiles, bahwa fungsi dasar supervisi adalah memperbaiki situasi belajar mengajar dalam artian yang luas, seperti itu. Jadi intinya supervisi ini tujuan dan fungsi supervisi ini adalah melakukan perbaikan pada sistem pendidikan gitu. Jadi nggak cuma di pengajaran aja, tapi di sistem pendidikan itu sendiri. Nah, sistem pendidikan salah satunya adalah sistem pengajaran, kemudian perbaikan kualitas guru, bagaimana kita mengkoordinir guru, bagaimana kita menstimulasi guru, itu seperti itu ya. Itu mengenai fungsi dan tujuan supervisi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai pendekatan dalam supervisi. Pendekatan dalam supervisi itu sebenarnya apa sih? Gitu.
Jadi pendekatan dalam supervisi itu adalah bagaimana cara kita untuk melaksanakan supervisi itu sendiri gitu. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan supervisi itu sendiri. Oke. Masuk ke pendekatan yang pertama. Pendekatan yang pertama itu directive approach. Directive approach atau pendekatan direktif. Bisa dilihat bersama di sebelah kanan itu ada penjelasan mengenai pendekatan direktif. Pendekatan direktif itu adalah cara pendekatan terhadap suatu masalah yang bersifat langsung. Pendekatan direktif itu pendekatan terhadap masalah yang sifatnya itu langsung, jadi nggak nunggu lama gitu. Nah, di sini supervisor itu bisa kepala sekolah, terus kemudian tadi bisa penilik sekolah di tingkat kecamatan, terus kemudian bisa pengawas di tingkat kabupaten dan kabid di tingkat provinsi. Seperti itu. Supervisor itu bertindak untuk memberikan arahan secara langsung. Jadi supervisor itu turun secara langsung, kayak turun jalan seperti itu, turun secara langsung untuk memberikan arahan. Misalnya kepada guru. Jadi setelah ini langkahnya seperti ini, terus harusnya pengajaran itu ada ini, itu memberikan arahan secara langsung. Nah, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor yang memberikan pengarahan atau arahan secara langsung itu lebih dominan. Jadi pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme atau psikologi kemanusiaan. Ya, seperti itu. Nah, prinsip behaviorisme itu adalah prinsip segala perbuatan itu berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Jadi artinya di situ ketika seorang supervisor memberikan arahan secara langsung, jadi misalnya nih supervisor mengetahui langkah-langkah yang dilakukan guru itu kurang benar, akhirnya supervisor memberikan arahan secara langsung. Itu berdasarkan refleks ya, karena refleks supervisor tahu kalau misalnya yang dilakukan itu kurang baik. Jadi akhirnya supervisor memberikan pengarahan secara langsung. Ini harusnya seperti ini. Itu yang namanya pendekatan direktif atau directive approach. Nah, dari situ kenapa kok bisa terjadi pendekatan direktif atau pendekatan secara langsung? Karena guru ini mengalami kekurangan, akhirnya perlu diberikan rangsangan agar dapat bereaksi. Yaitu ya seperti yang saya contohkan itu tadi ya. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, dan memberi contoh seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, itu adalah pendekatan yang pertama atau directive approach. Kemudian yang selanjutnya ada non-directive approach. Non-directive approach itu apa? Adalah pendekatan non-direktif. Di sebelah kanan ada deskripsi mengenai pendekatan non-direktif, akan saya bacakan ya. Jadi pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya itu tidak langsung. Jadi kalau direktif itu langsung, kalau non-direktif itu tidak langsung. Pendekatan gak langsung ini adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, yaitu tadi ya. Sehingga seorang supervisor itu nggak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif keluhan atau masalah dari guru, kemudian memberikan penguatan. Jadi kayak bukti-bukti apa, terus kemudian ini masalahnya seperti apa, terus kemudian mereka mengidentifikasi masalah. Setelah itu mereka bisa memberikan motivasi atau pujian atau solusi, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah bersama-sama. Jadi kalau direktif itu tadi langsung memberikan solusi ya, arahan secara langsung itu kan artinya solusi. Nah, kalau non direktif ini mereka meminta penjelasan terlebih dahulu dari seorang guru, lebih ke mendengarkan bagaimana perspektif seorang guru mengenai sebuah permasalahan seperti itu. Terus kemudian akhirnya seorang supervisor itu mencari penguatan mungkin dari guru yang lain, atau meminta cerita atau penjelasan yang lebih dalam lagi, terus kemudian mencarikan solusi, dan yang terakhir akhirnya masalah yang dialami atau keluhan yang dialami oleh seorang guru itu bisa terpecahkan.
Seperti itu yang dimaksud dengan non-directive approach atau pendekatan non-direktif. Ya, yang ketiga adalah collaborative approach atau pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif berarti pendekatan kolaborasi yang menggabungkan antara dua pendekatan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dengan non-direktif menjadi sebuah pendekatan baru. Pada pendekatan ini, seorang supervisor yang sudah seperti saya jelaskan tadi, bisa di tingkatan sekolah, bisa di tingkatan kecamatan, kota maupun provinsi itu, ataupun seorang guru itu sendiri secara bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Jadi di sini itu dari guru, kemudian dari supervisor itu sendiri, mereka bersama-sama berdiskusi, bersama-sama sepakat menetapkan struktur, kemudian proses, kriteria dari masalah yang dihadapi oleh guru. Nah, mungkin dalam hal ini itu produk dari ini itu bisa dikatakan adalah sebuah instrumen supervisi pendidikan, seperti itu. Nah, pendekatan kolaboratif approach ini sebenarnya didasarkan pada apa? Kalau pendekatan kolaboratif ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif itu beranggapan bahwa kegiatan belajar itu hasil paduan antara kegiatan individu. Kegiatan individu maksudnya kegiatan individu murid dengan lingkungannya. Pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Jadi kognitif ini mengkolaborasikan antara individu dengan lingkungannya gitu, akhirnya menciptakan aktivitas individu yang baru. Seperti itu. Nah, dengan demikian pendekatan dalam supervisi pendekatan kolaboratif ini berhubungan atau memiliki garis ke atas dan ke bawah gitu, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, perilaku supervisor di sini adalah menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah dan negosiasi. Seperti itu, sehingga muncullah instrumen supervisi pendidikan. Seperti itu menurut saya, teman-teman. Jika teman-teman punya pandangan lain mengenai hal ini, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai teknik-teknik supervisi. Teknik-teknik supervisi ini adalah bagaimana implementasi dari supervisi itu sendiri. Jika boleh intermezzo sedikit, pada dasarnya dalam supervisi itu dikenal ada dua teknik besar, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Maksudnya apa teknik individual dan teknik kelompok? Jadi teknik individual itu teknik yang bisa dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi teknik yang bisa dilaksanakan oleh diri kita sendiri as a guru ataupun as a kepala sekolah, yang di sana mereka juga berperan sebagai supervisor. Seperti itu. Nah, apa saja sih teknik-teknik apa saja sih kegiatan yang termasuk dalam teknik individual ini? Yang pertama ada kunjungan dan observasi kelas. Jadi seorang guru itu bisa melakukan kunjungan atau evaluasi kelas. Nah, dari situ mereka dengan melihat keadaan di kelas, mereka bisa menilai bagaimana sih bagaimana keadaan kelas itu. Kemudian mereka menganalisis bagaimana, berarti kalau misalnya keadaan kelasnya seperti ini, kira-kira pembelajaran yang dilaksanakan di sini atau kurang maksimal atau sudah cukup maksimal, atau mungkin harus diiringi dengan variasi-variasi yang lain. Itu kunjungan dan observasi kelas. Kemudian yang kedua adalah individual conference. Individual conference itu konferensi individual. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kunjungan antar guru.
kunjungan antar guru. Maksudnya kunjungan antar guru itu guru satu dengan guru yang lainnya itu melaksanakan kunjungan gitu ya. Guru yang satu dengan yang lainnya melaksanakan kunjungan. Jadi mungkin bisa saling bertukar cerita. Akhirnya dari situlah muncul evaluasi, bentuk evaluasi antar guru. Terus kemudian yang selanjutnya adalah professional reading. Professional reading itu adalah bagaimana seorang supervisor sebagai seorang profesional itu bisa membaca keadaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada supervisory bulletin. Supervisory bulletin sebenarnya di sini saya juga kurang memahami seperti apa, tapi mungkin secara garis besarnya adalah kumpulan dari kumpulan dari kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh individu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi diri. Ini nggak hanya sebagai supervisor ya melaksanakan evaluasi diri, tapi setiap orang pun saya yakin pernah melaksanakan evaluasi diri, dan kesemuanya itu yang disebut dengan teknik individual supervisi. Seperti itu. Tadi disebutkan bahwasanya nggak hanya ada teknik individual, tapi yang kedua adalah teknik kelompok. Betul sekali. Teknik kelompok atau teknik-teknik supervisi yang dapat dilaksanakan secara berkelompok. Jadi mungkin lebih beragam ya, atau lebih bermacam-macam daripada teknik supervisi yang dilaksanakan secara individual. Teknik supervisi yang dapat dilaksanakan secara kelompok, yang pertama ada rapat staf sekolah. Kenapa rapat staf sekolah itu bisa masuk ke dalam teknik supervisi kelompok? Karena rapat staf sekolah itu mencakup banyak orang, tidak hanya satu orang saja. Di sini staf sekolah itu ada banyak ya, mungkin dari staf kurikulum, dari staf dan lain sebagainya lah ya. Intinya rapat staf sekolah yang mengandilkan banyak elemen yang ada di sebuah sekolah itu sendiri gitu. Jadi rapat staf sekolah itu membahas tentang apa? Yang membahas tentang evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah atau kegiatan-kegiatan pendidikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada orientasi guru baru. Maksudnya apa di sini orientasi guru baru? Orientasi guru baru adalah pemberian dasar kepada guru-guru baru. Kalau biasanya kita mengenal orientasi siswa baru itu di awal ketika siswa masuk, maka orientasi guru baru mungkin di sini di awal ketika seorang guru masuk ke sekolah tersebut. Diberikan pemahaman-pemahaman, diberikan pandangan-pandangan di sekolah itu seperti apa, terus kemudian akhirnya mereka bisa menerapkan teknik-teknik atau pembelajaran yang sesuai dengan keadaan di sekolah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah perpustakaan profesional. Kenapa di sini ada perpustakaan profesional? Karena perpustakaan itu merupakan salah satu elemen, salah satu bagian dari sekolah atau salah satu bagian dari pendidikan yang memiliki peran penting gitu ya. Dan kenapa kok profesional? Jadi sebuah perpustakaan juga itu harus memiliki pegawai-pegawai yang profesional, sehingga sistem di perpustakaan itu bisa tertata dengan baik, dan akhirnya perpustakaan itu bisa memberikan pelayanan yang baik, dan siswa-siswanya itu juga dapat menggunakannya dengan baik. Seperti itu perpustakaan profesional. Kemudian yang selanjutnya ada kurikulum laboratori. Jadi kenapa ada kurikulum laboratori? Jadi laboratorium itu memiliki kurikulum. Jadi biasanya nggak hanya pembelajaran di kelas saja yang memiliki kurikulum, tapi laboratorium di situ juga memiliki kurikulum yang terpatok dengan jelas. Di laboratorium di sekolah itu biasanya ada apa aja? Ada mungkin laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan lain sebagainya, dan mereka memiliki kurikulum sendiri di situ yang mencakup mungkin ada sistemnya seperti apa, cara penggunaan, indikator dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah panitia kegiatan. Kenapa di sini dicantumkan panitia kegiatan? Karena setiap kegiatan di sekolah itu pasti ada kepanitiaannya.
gitu. Tapi kecuali kegiatan pembelajaran ya, karena kegiatan pembelajaran itu kan sudah ada tugasnya masing-masing gitu. Jadi misalnya kegiatan seperti masa orientasi siswa, kemudian PPDB, kemudian kegiatan-kegiatan memperingati PHBI, PHBN dan lain sebagainya, itu ada panitia kegiatan. Nah dari situ itu bisa dilaksanakan supervisi pendidikan seperti itu. Jadi di setiap panitia kegiatan itu bisa dilaksanakan supervisi pendidikan seperti itu, karena kegiatan-kegiatan itu tadi juga masih merupakan kegiatan yang menunjang pendidikan gitu ya. Nah selanjutnya ada demonstrasi mengajar. Apa maksudnya demonstrasi mengajar? Demonstrasi mengajar adalah tata cara dalam mengajar. Jadi demonstrasi itu praktek ya, praktek atau pemberian tata cara dalam mengajar. Seperti itu, pemberian tata cara dalam mengajar. Jadi seorang guru ketika akan mengajar, mereka memiliki satu contoh, yaitu hasil dari demonstrasi belajar, hasil dari demonstrasi mengajar, memiliki satu contoh. Jadi mungkin gambarannya mengajarnya seperti apa, kemudian apa aja yang disampaikan, tekniknya, kemudian dengan bagaimana mereka memanajemen kelas, manajemen sarana prasarana dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada organisasi profesional. Maksudnya apa? Jadi di dalam pendidikan itu juga ada organisasi-organisasi di dalamnya. Seperti misalnya, kalau misalnya ini di lingkup peserta didik atau di lingkup siswa ya, ada beberapa organisasi di lingkup siswa, yaitu seperti OSIS, kemudian PMR, kemudian ada ROHIS dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu organisasi profesional. Nah di setiap organisasi profesional di sekolah itu pasti dapat dilaksanakan teknik-teknik supervisi yang pelaksanaannya itu secara berkelompok, bukan secara individu seperti itu. Yang kemudian ada selanjutnya ada field trip for staff personnel, dan yang terakhir ada in-service training. Mungkin singkatnya, field trips for staff personnel itu bisa juga berupa kunjungan atau studi banding staf-staf dari sebuah sekolah ke sekolah lain. Personil dari staf itu melakukan kunjungan ke sekolah lain atau studi banding seperti itu. Atau siswanya melakukan studi banding juga bisa. Kemudian in-service training itu lebih ke pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru, mungkin seperti workshop kepemimpinan, workshop kurikulum dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu tadi ya mengenai presentasi mengenai yang pertama sudah dari definisi supervisi, kemudian ada sejarah paradigma atau perkembangan supervisi di Indonesia maupun di dunia. Terus selanjutnya ada teknik-teknik supervisi, selain itu ada pendekatan dalam supervisi, dan yang terakhir adalah ya itu teknik-teknik supervisi. Maaf ya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Saya yakin masih banyak sekali kekurangan yang belum saya sampaikan, baik itu kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi dan lain sebagainya. Tapi saya juga ingin mohon maaf karena saya mempresentasikan materi ini itu di tempat yang kurang kondusif. Jadi mungkin ada suara-suara yang mengganggu presentasi kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan itu tetap bisa diterima dengan baik oleh para pendengar ya, terutama untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah manajemen supervisi kali ini. Akhirul kalam, mungkin hanya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.